Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia. Alhamdulillah Bu Murni dapat menjumpai sahabat kembali tentunya di channel YouTube Aurum Ramadhani di program yang paling ditunggu, apalagi kalau bukan klinik kimia, cara asik belajar kimia. Oke sahabat klinik kimia, di pertemuan kali ini Bu Murni akan mengajak sahabat belajar materi KD 3.9, tetapi bagian yang kedua yaitu materi reaksi reduksi oksidasi atau redox. Wah, bakal seru banget nih sahabat klinik kimia, jadi pastikan sahabat terus stay tune di channel ini, belajar bersama Bu Murni, subscribe channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan update video-video terbaru seputar pembelajaran kimia channel YouTube ini. Terima kasih ya. Oke, langsung saja yuk sahabat klinik kimia. Kita akan melakukan eksplorasi materi yaitu tentang reaksi redox. Cek tidak? Sahabat klinik kimia, pada bagian yang kedua ini kita akan belajar materi tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Di awal kita belajar dulu yuk, apa itu konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Sahabat klinik kimia, banyak peristiwa di sekitar kita yang melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi atau disebut juga dengan reaksi redox. Misalnya saja ketika sahabat menggigit sebuah apel, kemudian sahabat diamkan beberapa saat, maka warna apel tidak lagi seperti warna semulanya, akan berubah menjadi warna kecoklatan. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh terjadinya reaksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari lainnya, aplikasi reaksi redox bisa kita jumpai pada proses perkaratan besi. Nah, sahabat klinik kimia, konsep reaksi oksidasi dan reduksi mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu kimia. Berikut adalah perkembangannya. Yang pertama, pengertian reaksi reduksi dan oksidasi itu dilihat dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Jadi kata kuncinya adalah dilihat dari ada tidaknya oksigen. Jadi penggabungan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, mengalami perkembangan kembali dilihat konsepnya dari pengikatan dan pelepasan elektron. Dan yang ketiga, yaitu dilihat dari kenaikan atau peningkatan dan penurunan bilox, bilangan oksidasi. Makanya di part 1 kita belajar dulu bagaimana cara menentukan bilox. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, konsep reaksi reduksi dan oksidasi jika ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya seperti ini. Ada senyawa CuO ditambah H2 menghasilkan Cu ditambah H2O. Nah, kita lihat di sini terjadi pelepasan oksigen. Dari mana? Yang awalnya dari senyawa CuO ketika bereaksi dengan H2, di sini tidak ada lagi oksigen. Nah, terbentuk logam Cu dan oksigennya itu terlepas berikatan dengan H2 membentuk H2O. Maka ini disebut sebagai reaksi reduksi jika ditinjau dari pelepasan oksigennya. Jadi dari konsep oksigen. Nah, kalau oksidasi itu adalah reaksi penggabungan oksigen. Berarti sebelumnya tidak ada oksigen, kemudian direaksikan dengan oksigen menghasilkan senyawa yang mengandung oksigen. Contohnya apabila kita punya besi, nah dalam kehidupan sehari-hari ada paku besi misalnya. Kemudian terkena oksigen, bereaksi dengan oksigen di udara, dia akan membentuk senyawa Fe2O3. Awalnya besi, ini besinya ya, tidak mengandung oksigen, kemudian membentuk senyawa yang mengandung oksigen, Fe2O3. Terjadi penggabungan oksigen. Nah, itu konsep reduksi oksidasi. Pada awal masa
perkembangan ilmu kimia ya, ditinjaunya dari ada tidaknya oksigen. Kemudian muncullah konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang kedua sebagai akibat adanya pertanyaan seperti ini. Apakah semua reaksi itu melibatkan oksigen? Bagaimana dengan reaksi-reaksi yang tidak ada oksigen? Maka apa yang dimaksud reduksi dan oksidasinya? Kan susah untuk menentukan. Maka ditinjaulah dari segi pengikatan dan pelepasan elektron. Maka muncul pengertian reaksi reduksi. Yang pertama adalah pengikatan elektron. Jadi kalau ditinjau dari elektron, reduksi itu pengikatan. Nah, jadi kita lihat di sini ada Cl2, kita buat setengah koefisiennya supaya nanti di sini 1 ya. Setengah Cl2 sehingga total atau jumlah atom Cl-nya itu jadi 1. Ditambah elektron. Nah, ini mengikat elektron menjadi Cl-. Jadi kalau atom Cl nangkep elektron, dia jadi ion Cl-. Jadi ion klorida ya, jadi anion. Nah, ini disebut reaksi reduksi karena mengikat elektron. Sementara oksidasi adalah pelepasan elektron. Contohnya logam natrium untuk stabil dia akan melepaskan satu elektron menjadi ion Na+. Nah, ini disebut sebagai reaksi oksidasi karena ada sejumlah elektron yang dilepaskan. Nah, kedua reaksi ini terjadi secara terpisah, jadi reduksi dan oksidasi. Kemudian, karena di sini terlihat kalau reduksi itu mengikat elektron, berarti ada yang melepas elektron gitu ya. Jadi seperti proses serah terima elektron dan terjadi secara terpisah. Bagaimana dengan reaksi-reaksi yang melibatkan molekul-molekul kovalen yang hanya menggunakan pasangan elektron secara bersama? Dan ternyata reaksi itu tidak terjadi secara parsial seperti ini. Jadi pisah-pisah, reduksi sendiri, oksidasi sendiri. Maka muncullah konsep yang ketiga, yaitu konsep penurunan dan peningkatan bilangan oksidasi. Di mana pada konsep ini reaksi itu terjadi secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi terjadi secara simultan. Makanya reaksi yang terjadi antara reaksi reduksi dan oksidasi secara bersamaan itulah yang disebut dengan reaksi redoks. Makanya disebut redoks, reduksi oksidasi. Seperti apa peninjauannya? Kita lihat reduksi itu adalah reaksi penurunan biloks. Jadi kita lihat nanti biloks dari suatu atom itu setelah bereaksi dibandingkan dengan sebelum bereaksi dia akan turun, itu disebut reduksi. Kalau oksidasi itu terjadi reaksi dengan ciri kenaikan biloks atau peningkatan biloks gitu ya. Kita contohkan seperti ini, kita analisis pelan-pelan. Ada Cu2O ditambah Co menghasilkan 2Cu tambah CO2. Nah, sekarang sahabat kimia, langkah pertama sahabat adalah menentukan biloks dari masing-masing atom ini. Misalnya ini dulu ya, Cu2O. Dari Cu dan O yang kita ketahui biloksnya pasti O. Kenapa? Karena ada di aturannya. Umumnya O itu adalah -2. Kita tulis dulu di sini -2. Berarti jumlah O ada 1, berarti 1 kali -2, ini totalnya adalah -2 ya. Nah, di sini -2. Supaya totalnya 0, berarti Cu harus +2. Itu kan ya, supaya +2 -2 totalnya 0. Tapi karena ada 2Cu plus 2 dibagi 2, maka biloks Cu adalah +1. Jadi yang di bawah ini adalah biloks, yang di atas adalah total biloks dengan jumlah atom untuk kita memudahkan perhitungan. Jadi biloks Cu-nya +1. Kita tulis +1 seperti ini. Nah, sekarang kita cari manakah senyawa atau unsur yang ada Cu. Pokoknya ada Cu. Wah, ketemu di sini. Ini Cu ya. Cu. Pada bagian hasil, kalau ini namanya pereaksi. Ini namanya hasil reaksi yang ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, kita lihat. Nah, pada
perhitungan bilox, angka-angka di depan ini namanya koefisien. Itu kita tidak hitungkan. Abaikan saja. Nah, karena nanti di KD selanjutnya kita belajar stokiometri, baru kita memperhitungkan koefisien. Jadi ini kita abaikan aja, nggak bisa kita hitung. Nah, CU jadi CU dia, jadi CU2O jadi CU. CU sendirian. Nah, berarti dia termasuk golongan unsur bebas. Kalau unsur bebas nilai biloxnya 0. Paham ya? CU pada CU sendirian kan, berarti biloxnya 0. Nah, kemudian sahabat tarik garis seperti ini. Awalnya sebelum bereaksi dia plus 1. Sesudah bereaksi dengan CO dia jadi 0. Berarti kan plus 1 ke 0 dia turun. Penurunan bilox. Nah, kalau penurunan bilox disebut reaksi reduksi. Kita tulis di sini reduksi. Sudah ya? Nah, sekarang kita ke CO ini. Nah, O, jadi CO, O-nya sudah tahu kita pasti min 2. Nah, kalau dia min 2 kali O1 berarti ini totalnya min 2. Maka C itu harus plus 2 supaya totalnya 0. Berarti C pada CO dia plus 2. Kita tulis nih plus 2 seperti ini. Sekarang kita lihat di sebelah kanan di hasil reaksi. Yang mengandung C adalah CO2. Nah, kita lihat CO2 berarti dia netral. Totalnya harus 0. Berarti yang dari C dan O yang kita ketahui pasti O. O adalah min 2, tapi ada 2 berarti min 4. So, supaya 0 maka C ini biloxnya pasti plus 4. Kita tulis nih plus 4 seperti ini. Sekarang kita lihat ada perubahan bilox nggak sebelum dan sesudah reaksinya. Oh, ternyata ada. Dari plus 2 menjadi plus 4. Nah, naik tuh biloxnya. Berarti terjadi kenaikan atau peningkatan bilox yang disebut sebagai reaksi oksidasi. Berarti dari CO ke CO2 ini terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Disebutlah reaksi oksidasi. Nah, terjadi reduksi dan oksidasi secara bersamaan, tidak terpisahkan, maka inilah yang disebut sebagai reaksi redox. Redox. Jadi reaksi yang kita tulis ini antara CO2O ditambah CO menjadi CU dan CO2 itu adalah reaksi redox. Gimana sahabat? Mudah ya? Seru kalau kita belajar tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Nah sahabat, ini adalah gambar yang diambil dari National Geographic ya. Jadi ini ada pembakaran gas metana. Kita akan lihat apakah gambar ini termasuk contoh dari reaksi redox. Oke, kita tutup dulu gambarnya. Kita akan mengkaji gambar tadi, apakah dia redox atau bukan, dan akan mengajak kita untuk belajar tentang istilah yang kedua. Setelah kita belajar apa itu reduksi dan oksidasi, sekarang kita belajar oksidator dan reduktor. Gambar tadi adalah sumber gas metana yang juga ditemukan di bawah tanah salju. Saat ditemukan biasanya ditandai dengan munculnya api akibat reaksi antara CH4 metana dengan gas O2 atau oksigen. Kita tulis dulu reaksinya seperti berikut ini. Nah teman-teman, sahabat gini-ginian nggak usah pusing loh, reaksinya kok bisa begitu. Nah nanti kita akan pelajari saat persamaan reaksi. Nah ini adalah reaksi pembakaran CH4 dengan oksigen menjadi CO2 ditambah 2H2O. Sekali lagi yang sebelah kiri adalah pereaksi, zat-zat yang kita reaksikan. Sementara sebelah kanan tanda panah ini adalah hasil reaksi. Nah untuk bisa menentukan oksidator dan reduktor, kita harus menentukan dulu reaksi oksidasi dan reduksinya. Apakah ini redox? Jadi kalau dia redox baru kita bisa menentukan oksidator dan reduktor. Oke, angka pertama kita akan menentukan pasti bilox dari masing-masing atom yang terlibat. Yang pertama dari CH4. CH4 dia netral, totalnya harus 0. C dan H yang lebih umum adalah H yang ada di aturan. H itu plus 1 karena ada 4,
berarti totalnya plus 4. So, biar totalnya 0, berarti C itu Biloxnya min 4. Oke, kita ketemu ya. Ingat yang di bawah adalah Bilox. Gampang ya? Sekarang ke O dulu boleh, atau teman-teman sahabat kimia langsung ke C juga boleh. Jadi cari C ke C berubah nggak gitu boleh. Atau ditentukan ke semuanya dulu Biloxnya, baru nanti kita lihat ada yang naik, ada yang turun nggak Biloxnya. Nah, ini kita cara yang kedua ya. Cara kedua kita tentukan semua Bilox dulu. O pada O2, ingat O pada O2, berarti dia unsur bebas, maka nilainya 0. Bukan min 2 loh ya, karena bukan pada senyawanya. Ini namanya unsur bebas. Sekarang C pada CO2. Ini netral, totalnya 0. Yang kita ketahui lebih umum adalah O min 2. Ada 2, berarti totalnya min 4. So, biar 0 plus 4, C Biloxnya plus 4. Mudah sekali ya. Ingat, abaikanlah ini. Ini kita abaikan sementara ya dalam perhitungan Bilox. H2O. Nah, H2O ini dua-duanya umum. Ya, dua-duanya ada di aturan. Maka kita tidak usah ngitung sebenarnya kalau ketemu H2O, O itu pasti min 2. Nah, min 2 ya, ini bukan ini min 2 totalnya karena dia jumlahnya ada 1. Kemudian supaya 0 maka H harus plus 2. Cuma karena ada 2 H berarti plus 2 bagi 2 dia plus 1. Nah, atau tidak usah dihitung sahabat kimia karena H dan O itu ada di aturan. H umumnya plus 1, O umumnya min 2. Langkah yang kedua, kita lihat sekarang. Terjadi perubahan Bilox nggak dari masing-masing atom? Kita periksa satu persatu ya, dari C. C awalnya min 4, kemudian jadi plus 4. Wah, berubah ya Biloxnya. Dari min 4 menjadi plus 4, naik atau turun? Ya, betul sekali, naik. Kalau Biloxnya naik, berarti peningkatan bilangan oksidasi, itu namanya reaksi oksidasi. Kita beri seperti ini. Sekarang kita lihat H. H itu plus 1, di kanan H-nya juga plus 1. Oh, berarti tidak mengalami apa-apa gitu ya, tidak mengalami peningkatan Bilox atau penurunan Bilox. Sekarang kita ke O. O awalnya 0, kemudian O di sini jadi min 2, O di sini juga jadi min 2. Kita pilih salah satu saja ya. Kita berarti dia mengalami penurunan Bilox. Boleh sebenarnya O ke sini ya, min 2 juga sama kan ya. Tapi kita buat garis ke sini, O menjadi min 2, dari 0 menjadi min 2, berarti turun Biloxnya ya. Karena turun, namanya reaksi reduksi. Nah, terjadi oksidasi dan reduksi secara bersama-sama, berarti reaksi ini adalah reaksi redoks. Gitu ya. Nah, sekarang karena ini reaksi redoks, maka sekarang kita bisa menentukan yang namanya oksidator dan reduktor. Kalau oksidasi adalah reaksi peningkatan Bilox, berarti oksidator ini komentator, orang yang mengomentari. Nah, berarti gitu, oksidator berarti nanti pelakunya, siapa yang menyebabkan terjadinya oksidasi dan siapa yang menyebabkan terjadinya reduksi. Nah, kita analisis. Nah, di sini oksidatornya adalah O2. Nah, oksidatornya adalah O2. Dari 0 menjadi min 2 mengalami reaksi reduksi. Sementara reduktornya adalah CH4. Kemudian CO2 disebut sebagai hasil oksidasi. H2O disebut sebagai hasil reduksi. Lalu apa ya kira-kira definisi dari oksidator dan reduktor? Oksidator adalah pengoksidasi atau zat yang mengalami reduksi. Nah, di sini kita lihat yang mengalami reduksi adalah O2. Berarti oksidator pada reaksi ini adalah O2. Kenapa? Karena dia mengalami reduksi.
Nah, dan dia disebut sebagai agen pengoksidasi. Hati-hati ya, kalau oksidator dia mengalami reduksi. Nama lainnya pengoksidasi, jadi agen pengoksidasi. Zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi sementara dirinya mengalami reduksi. Nah, itu yang disebut dengan oksidator. Berarti kalau reduktor kebalikannya, dia disebut sebagai agen pereduksi atau zat yang mengalami oksidasi. Hati-hati. Jadi zat ini menyebabkan zat lain mengalami reduksi, dirinya sendiri mengalami oksidasi. Dalam hal ini adalah CH4. Jangan C saja. Misalnya di sini yang naik biloxnya memang hanya C. Tetapi tidak mungkin siapa reduktornya C saja. Kan tidak mungkin begitu ya. Berarti keseluruhan. Karena ini dalam bentuk senyawa. Kita tidak mungkin menemukan atom C4-min sendirian. Ion C4-min sendirian. Atau C sendirian. Nah, dia dalam bentuk CH4. Karena yang ditanya adalah siapa. Berarti zat apa yang menjadi reduktor? Jawabannya adalah CH4. Nah, sementara CO2 ini dia adalah hasil oksidasi. Nah, karena ini garis panahnya ke sini ya. Nih. Nah, dia adalah hasil dari oksidasi. CH4 dengan oksigen menjadi CO2. Sementara H2O, nah, karena di sini terjadi reaksi reduksi, maka dia bertindak sebagai hasil reduksi. Oke sahabat klinik kimia, contoh soal. Sekarang kita lihat contoh soal ya. Tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi dari persamaan reaksi berikut jika ada. Berarti jika dia reaksi redoks. Kalau dia bukan reaksi redoks, maka tidak akan ada oksidator dan reduktornya. A, B, dan C. Oke, kita akan kerjakan yang A, yang paling mudah dulu. Si ditambah O2 menjadi SiO2. Nah, kita tentukan bilox dari masing-masing atomnya. Si pada Si. Nah, berarti dia sendirian ya, unsur bebas, berarti biloxnya 0. Kemudian O pada O2, 0. Tahu kan ya, unsur bebas. Kemudian Si pada O2. Nah, di sini yang kita cari Si-nya, karena O itu di aturan. -2, ada 2, berarti dia -4. Berarti Si-nya +4. Sekarang baru kita tentukan, ada yang meningkat dan menurun nggak biloxnya? Si dari 0 menjadi +4 naik, berarti oksidasi. O dari 0 menjadi -2, berarti turun ya, berarti reaksi reduksi. Berarti A ini adalah reaksi redoks. Karena terjadi reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Sekarang siapa oksidatornya? Coba dipikirkan. Betul sekali, oksidator adalah oksigen. Kenapa? Karena oksidator itu dia adalah zat yang mengalami reduksi atau dia agen pengoksidasi. Berarti oksigen, reduktornya adalah Si karena mengalami oksidasi dan hasil oksidasinya adalah SiO2 dan hasil reduksinya juga SiO2 karena sama ya. Jadi SiO2 ini merupakan hasil oksidasi sekaligus hasil reduksi. Oke, mudah. Sekarang kita ke B. Kita punya reaksi Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe ditambah 3CO2. Kita tentukan dulu semua biloxnya. Dari sini, O pada Fe2O3. O itu kan -2 ya, nak? Kali 3 berarti -6. Gitu ya. Berarti biar totalnya 0 karena netral kan harus +6. Nah, tapi lihat ini ada 2Fe, berarti +6 bagi 2 +3. Kalau sahabat klinik kimia bingung, sahabat boleh menggunakan cara 1 kali bilox O ditambah dan seterusnya ya. Jadi cara yang agak lama, kalau ini ada cara cepatnya. Kemudian sekarang 3CO. Nah, ingat ini kita abaikan dulu ya untuk menentukan bilox CO. Berarti yang kita ketahui adalah O-nya -2. Nah, berarti C-nya +2. Kita tidak perlu menotal. Kenapa? Karena jumlahnya 1. Kalau
Sahabat pengen sih min 2 kali O-nya 1, min 2 berarti C-nya plus 2. Kemudian Fe. Fe berdiri sendiri berarti 0. Ingat ini kita abaikan. Fe pada Fe 0. Beda ya. Fe pada Fe2O3. Nah, dia harus dicari karena ini senyawa, ini bebas. Unsur yang berdiri sendiri 0. Kemudian ini kita abaikan dulu CO2. Berarti O-nya min 2 kali 2 min 4 berarti C-nya plus 4. Oke. Sekarang kita identifikasi apakah ini ada reaksi reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Kita lihat Fe-nya dulu. Dari plus 3 menjadi 0. Turun ya, berarti reduksi. Kemudian kalau kita lihat O sama, dia tidak terjadi apa-apa ya. Itu yang disebut nanti sebagai ion spektator. Jadi ion penonton dalam suatu reaksi yang tidak mengalami perubahan bilos. Plus 2. Nah, ini C-nya dari plus 2 menjadi plus 4 naik oksidasi. So, reaksi yang kedua ini juga reaksi redoks karena terjadi secara simultan antara reaksi reduksi dan oksidasi. Berarti ada nih oksidator dan reduktornya. Oksidatornya adalah Fe2O3, yaitu zat yang mengalami reduksi. Sekali lagi jangan Fe-nya saja, tetapi keseluruhan zatnya. Karena kita berbicara kalau skala laboratorium itu yang direaksikan zat-zatnya, bukan potongan sur atau ion, itu tidak ada ya, kita berbicara zatnya. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, yaitu CO. Hasil oksidasinya kita lihat aja tanda panahnya adalah CO2 dan hasil reduksinya adalah logam Fe. Oke. Nah, yang ketiga sekarang HCl, kita tambahkan NaOH, dapatlah NaCl dan air H2O. Kita analisis biloxnya. Nah, HCl. Jadi H ini biloxnya adalah plus 1 umumnya ya. Berarti Cl-nya adalah min 1. Jadi atau secara umum jika asam-asam seperti HCl ini nilai biloxnya H-nya adalah plus 1, Cl-nya min 1. Biasanya Cl-nya bernilai min 1. Sehingga kalau di total plus 1 tambah min 1 itu 0. Kemudian NaOH ini plus 1. Kemudian O itu adalah min 2, ini sesuai aturan umumnya. Na berarti plus 1, sehingga totalnya 0. Dan ini umum semua ya, hal ini ada di aturan plus 1 umumnya, O min 2, Na adalah logam golongan 1A, berarti plus 1. Kemudian NaCl, Na adalah golongan 1A, berarti plus 1, berarti totalnya supaya 0, Cl itu min 1. H2O, H ada di aturan, O juga ada di aturan. Jadi O itu min 2, H plus 1. Ini umum, semua unsur-unsur yang ada di sini itu umum ya, ada di aturan. Sekarang kita lihat, ini plus 1 tadi ya. Apakah terjadi perubahan H? H plus 1 itu enggak. Cl min 1, enggak. Na plus 1, enggak. Tidak terjadi perubahan bilox ya. O min 2, min 2. Nah, ini adalah reaksi yang tidak terjadi reduksi ataupun oksidasi. Sehingga di sini disebut sebagai reaksi bukan redoks. Nah, bukan redoks. Bukan reaksi redoks. Sehingga kita tidak menentukan siapa oksidator, zat apa yang menjadi reduktor. Nah, sahabat kimia, dari contoh ini kita bisa mengenal bahwa ada reaksi redoks dan ada juga reaksi yang bukan redoks. Jadi jenis reaksinya bukan jenis reaksi redoks. Nah, sahabat kimia, berikut adalah jenis-jenis reaksi redoks yang sering kita jumpai. Ada 4. Yang pertama reaksi kombinasi atau penggabungan. Biasanya 2 atau lebih reaksi akan bergabung membentuk satu produk reaksi seperti ini. Jadi ada H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Ini bergabung ya.
Reaksi penggabungan antara hidrogen dengan oksigen menjadi air. Ini contoh reaksi redoks. Kalau kita tentukan nilai biloxnya, maka ini akan terjadi kenaikan dan penurunan bilox. Misalnya H pada H2 kan 0, O pada O2 0, H pada H2O, ada senyawanya H plus 1, O min 2. Nah, ini kalau 0 ke plus 1 dia naik, berarti oksidasi. 0 ke min 2 berarti turun, reduksi. Nah, makanya ini disebut sebagai reaksi redoks. Kemudian ada reaksi perpindahan atau pertukaran, di mana jumlah reaksi atau produk reaksinya sama, tetapi terjadi pertukaran atom atau ion unsur. Misalnya, kita punya magnesium dilarutkan ke dalam HCl seperti ini, maka Mg akan berikatan dengan Cl, MgCl2, jadi bertukar gitu ya. Kemudian akan dihasilkan gas hidrogen. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh reaksi redoks. Mg pada Mg kan 0. Kemudian HCl, H itu plus 1, Cl itu min 1, biar totalnya 0 ya. MgCl2, nah Mg ini golongan 2A berarti plus 2. Jadi kita harus ingat logam-logam golongan utama, 1A, 2A itu minimal ya, atau 3A yaitu aluminium. Plus 2 berarti Cl ini adalah min 1. Nah, supaya kenapa min 1? Karena ini ada 2, berarti min 1 kali 2 kan min 2 plus 2 totalnya 0. Kemudian H pada H2 itu 0. Nah, kalau kita lihat Mg naik, oks. Kemudian H-nya turun, red. Nah, ini redoks. Kemudian ada reaksi dekomposisi atau penguraian. Satu reaksi akan terurai menjadi 2 atau lebih produk reaksi. Nah, kebalikan dari reaksi kombinasi dari H2O menjadi H2 tambah O2. Ini juga sama, ini adalah reaksi redoks. Nah, yang paling penting, yang keempat ada yang namanya reaksi autoredoks. Atau istilah kerennya reaksi disproporsionasi. Yaitu reaksi redoks di mana satu unsur ya, atau satu spesies bumbu disebut ya biar gampang. Dia baik itu nanti dia unsur bebas atau dalam bentuk senyawa itu mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Kalau ini kan satu-satu ya, Mg-nya oksidasi, HCl-nya reduksi. Nah, tapi kalau autoredoks ini reduksi dan oksidasinya terjadi sekaligus pada satu unsur yang sama. Kayak gimana? Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini adalah reaksi autoredoks. Caranya gimana menentukannya? Kita analisis terlebih dahulu sama ya seperti reaksi redoks tadi, nilai bilox dari masing-masing atom. Cl pada Cl2 0 karena unsur bebas. Kemudian H pada KOH plus 1 ya. O-nya min 2 maka K-nya plus 1. Atau pakai aturan K itu golongan 1A, ya sudah biloxnya plus 1. KCl, K biloxnya adalah plus 1 karena golongan 1A berarti Cl min 1. KClO, O itu min 2. Ada berapa O? 1 berarti min 2. K itu plus 1 berarti plus 1. Nah, Cl-nya bisa kita hitung supaya 0 berarti plus 1. H2O, ini sudah familiar ya, O pasti min 2, H pasti plus 1. Nah, sekarang kita lihat ada yang naik nggak, biloxnya ada yang turun. Kita lihat Cl, Cl dari 0 menjadi min 1, berarti dia reduksi. Nah, ternyata si Cl ini juga mengalami oksidasi, itu dari 0 menjadi plus 1. Nah, ini dia. Sementara kalau kita lihat K, O, dan H tidak mengalami apa-apa ya, hanya Cl. Nah, ini yang disebut dengan reaksi autoredoks, di mana oksidator dan reduktornya adalah spesies yang sama. Adalah zat yang sama, yaitu sama-sama Cl2. Nah, namun hasil oksidasinya berbeda, KClO, hasil reduksinya adalah KCl. Paham ya? Jadi sekali lagi reaksi autoredoks atau disproporsionasi adalah reaksi redoks di mana oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama atau
satu zat atau spesies tersebut dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi secara sekaligus bersamaan seperti ini. Oke sahabat Gria Kimia, itulah tadi pembahasan kita tentang reaksi redoks dan jenis-jenis reaksi redoks. Sekarang giliran sahabat untuk melatih kemampuan pemahaman tentang reaksi redoks dengan mengerjakan 2 buah soal di bawah ini. Apakah reaksi-reaksi di bawah ini termasuk reaksi redoks? Jika iya, tentukan oksidator dan reduktornya. Yang kedua, tentukan apakah reaksi-reaksi berikut ini termasuk autoredoks atau bukan, atau hanya reaksi redoks biasa gitu ya, yaitu A, B, dan C. Baiklah sahabat klinik kimia, itu tadi pembahasan kita tentang reaksi redoks, oksidator, reduktor, dan reaksi autoredoks. Semoga bermanfaat ya dan sahabat klinik kimia paham akan materi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika dirasa materi ini memberikan pemahaman yang baik kepada sahabat klinik kimia, yuk berikan like, comment, share, dan subscribe channel ini agar semangat tetap membara untuk membangun keberlangsungan channel Aurum Ramadhani pada program klinik kimia khususnya. Terima kasih. Bumurni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much and bye.